Ya, ini adalah pertanyaan yang untuk dasar neural network adalah kelewat, dan ini akan kita bahas di sini sekarang. Pertanyaannya adalah mengapa neural network itu disebut dengan black box. Black box. Ya, yang dimaksud black box dalam hal ini adalah ada apa yang disebut pengertian interpretable. Interpretable model. Model yang bisa diinterpretasikan oleh manusia. Ya, jadi manusia bisa membaca, bisa paham, ya, paham itu karena bisa membaca, ya, mungkin maksudnya seperti itu, ya. Ya, kemudian bisa saja kita mengupdate, ya, mengupdate. Karena paham kita bisa mengupdate. Itu adalah yang interpretable. Neural network itu tidak interpretable. Ini tidak interpretable. Interpretable itu maksudnya bisa dipahami, bisa diinterpretasikan. Contohnya misalnya adalah pohon, decision tree. Ya, learning menggunakan decision tree. Ya, decision tree di sini ini node ini yang node di inner node-nya di sini. Ya, inner node di sini bukan yang leaf-nya, itu adalah atribut atau fiturnya. Ini fitur-fiturnya atau atribut atau variabel-variabelnya. Yang inner node. Ini inner node-nya, ya. Kemudian kalau yang leaves-nya, daun-daunnya itu adalah kelasnya. Jadi kelas misalkan katakanlah kalau di sini misalkan pendidikannya apa, misalkan SD, kalau di sini SMP sampai perguruan tinggi, ya, ada cabang pilihannya seperti itu. Cabangnya bisa misalkan defaultnya 2 atau bisa lebih 2, tapi banyak defaultnya 2. Nah, ini kalau SD, maka di sini apa kelasnya? Misalkan kelasnya itu ada A dan B. Oh, kelasnya A. Ya. Nah, kalau misalkan ini pendidikan, ini adalah pendidikan, ya, di sini. Kemudian kalau yang kedua di sini apa? Mungkin usia. Kalau usianya di atas 50 tahun, maka kelasnya apa? B misalkan. Kemudian kalau usianya di bawah 50 tahun, misalkan, dan seterusnya. Ini kita bisa memahami maksudnya. Jadi kita paham, ya. Kita paham, kita bisa membaca, dan mungkin kita bisa mengupdate. Ya, karena ini ya istilahnya bisa diinterpretasikan, bisa dipahami oleh manusia. Jadi angka-angkanya, model bentuk modelnya itu yang manusia bisa paham. Ya. Tetapi kalau neural network itu tidak interpretable atau black box, karena di situ hanya isinya angka-angka yang tidak bisa dipahami, tidak manusiawi, ya. Jadi tidak manusiawi karena seperti itu, ya. Jadi ini hanya gini-gini aja, istilahnya koneksi aja, atau koneksionis, ya, istilahnya koneksionis, dan seterusnya. Ini angka-angka yang ini artinya berupa matriks, angka-angka bobotnya ini. Ya, ini juga kalau ada lagi di sini, kalau digambarkan lebih sederhana, dense. Ini dense, ini artinya all to all, gitu, ya. Ini juga matriks, bobot-bobotnya yang merepresentasikan ini, ya. Ya, seperti itu. Jadi direpresentasikan dengan matriks-matriks seperti ini. Ini kita tidak bisa pahami, kita mau mengedit-edit gimana. Jadi bisa dipahami itu juga, ini bisa dijelaskan, ya. Misalkan pohon itu bisa dijelaskan bahwa maksudnya itu adalah seperti ini, bahwa kalau pendidikannya SD itu bagaimana nyabang ke sini, ya, itu adalah black box. Dan ya,
ada beberapa kondisi di mana interpretable dan tidak interpretable itu penting. Ya. Tetapi banyak juga yang kita tidak harus interpretable juga nggak apa-apa, black box tidak apa-apa. Seperti spam email filtering tidak perlu black box, kita tidak tahu perlu isinya, tidak perlu kemudian kita menelaah isi bentuk atau isi modelnya. Demikian juga machine translation dan banyak aplikasi yang kita tidak perlu tahu, yang penting performanya bagus saja dari sisi efektivitas atau akurasi ya, kemudian dari sisi efisiensi atau kecepatan, yang penting akurat dan cepat misalkan gitu, atau yang penting akurat ya dan lumayan cepat misalkan gitu biasanya seperti itu. Itu adalah black box itu adalah seperti itu. Kemudian ada juga penelitian meskipun sekarang udah jarang ya, kalau perlu supaya interpretable modelnya, interpretable model. Nah, interpretable model itu apa contohnya tadi? Pohon misalkan, pohon keputusan, decision tree. Misalkan contohnya. Ini interpretable. Kemudian ada model yang tidak interpretable, tetapi mempunyai akurasi tinggi. Ada yang atau misalkan neural network. Ini tidak interpretable, tapi dari sisi akurasinya lebih tinggi daripada pohon. Sehingga ada penelitian yang ini dari bentuknya neural network diubah menjadi pohon. Ada juga penelitian yang seperti itu meskipun sekarang lebih jarang. Kalau dulu ada beberapa, tapi sekarang jarang. Ya, seperti itu ya secara singkatnya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Ya, kemudian ada pertanyaan satunya lagi terkait dengan summarization ya. Meskipun kita tidak belajar summarization, ini ada pertanyaan summarization ya. Summarization ya tentunya di sini adalah kita melihat summarization di neural network. Kita lihat summarization di neural network secara dasarnya saja, tidak mendetail ya, secara dasarnya saja. Kita akan nanti pelajari di kesempatan sekarang ini, di minggu keempat ini, untuk RNN ya. RNN itu pada prinsipnya adalah, kita lihat di sini, ya, yaitu di sini ada sequence modeling. Ya, jadi untuk data yang sequential, punya urutan, kita lihat di sini secara ini ya mungkin di sini kita lihat bahwa inputnya ini adalah sequence, outputnya juga bisa diambil sequence. Bisa itu maksudnya ada tidak sequence nggak bisa, yang diambilnya atau yang sequence-nya. Sequence itu misalkan di sini machine translation adalah teks bahasa Indonesia ke teks bahasa Inggris. Nah, untuk summarization pada intinya, dasarnya ya, sebelum ke detailnya. Jadi karena summarization itu inputnya adalah sequence, yaitu teks panjangnya, outputnya adalah sequence, yaitu summary-nya, baik itu apa yang disebut dengan ekstraktif, yaitu diekstrak, yaitu seperti ditabiluin gitu ya, dipilih-pilih, ataupun abstraktif. Abstraktif itu membuat baru, kalimat baru, seperti kita membuat abstrak dalam sebuah paper. Artinya mungkin kata-kata di sini tidak ada, di input di sini ada. Nah, ini pada prinsipnya adalah juga seperti ini sebenarnya RNN. Ya, RNN yang saya kira menggunakan RNN dasar pun, RNN yang basic pun bisa, meskipun tentunya performasi yang biasa. Nah, atau mungkin lebih tepatnya lagi, mungkin gambarnya adalah yang seperti ini. Tadi dasarnya yang lebih tepatnya lagi RNN yang di sini nggak ada ya. Ada tapi ini aja. Coba saya pakai ini lagi, pakai coret-coretan lagi.
Ya, nanti kita akan pelajari bahwa recurrent network yaitu ini sequential sequence modeling. Artinya modelnya itu untuk data sequence. Di sini yang penting adalah inputnya sequence. Ya, kita masih bicara untuk summarization ya, contohnya sequence itu adalah ini adalah node-node. Node ini mencerminkan di sini misalkan ini adalah node ini di sini adalah fitur. Di sini fitur, tapi fitur itu biasanya ini adalah kata. Ya, kata 1, kata 2, kata 3, meskipun tidak harus kata, tapi pada prinsipnya sebenarnya ini adalah fitur. Fitur yang mempunyai sifat yang urut atau sequence ya. Sequence itu maksudnya kalau urutan diubah ya itu maknanya bisa berubah atau ini apa datanya berubah. Jadi kalau misalkan kata input I diikuti dengan N, diikuti P, diikuti O, itu T, nggak bisa dibolak-balik. Ya. Ya, di sini ini ya 4 dan seterusnya. Inputnya, kemudian outputnya adalah juga sequence juga. Kalau kasus untuk summarization atau misalkan yang lain seperti mesin penerjemah. Ya. Di sini kata-kata juga. Tetapi kata-kata di output, kalau untuk mesin translation, untuk summarization, itu bisa jumlahnya berbeda. Jadi jumlah kata di sini misalkan WM, sebanyak M buah kata. Atau di sini N buah kata. Ya, jadi di RNN juga bisa seperti itu ya. Nanti kalau secara garis besar kita bisa gambarkan di sini. Pada prinsipnya adalah ini adalah kata-kata gini. Kata 1, kata 2 sampai kata ke N. Nah, outputnya ini biasanya digambarkan seperti ini, terpisah. Ini adalah W1 sampai misalkan WM. Ya, jumlah di sini M kata, jumlah di sini N kata. Ya. Kemudian di sini disambungkan. Oke, di sini. Ya, disambungkan. Ya, di sini yang disebut dengan melakukan coding atau encoding. Encode ini adalah jadi yang tadinya seperti ini diwakili dengan satu vektor aja di sini. Yang tadinya adalah ini adalah vektor, satu kata itu satu vektor, ini satu vektor aja. Ini yang dasarnya seperti itu. Jadi di encode, dikodingkan menjadi satu vektor. Nah, kemudian di sini istilahnya di decode. Decode itu artinya dari yang tadinya satu vektor, coding ini lagi diubah lagi menjadi banyak vektor. Inilah vektor, satu kata itu satu vektor, satu vektor, satu vektor. Nah, ini untuk mesin translation, untuk mesin terjemah, untuk summarization, mempunyai sifat-sifat seperti ini. Sifatnya adalah ini sequence, inputnya, outputnya sequence, tapi input dan output jumlah katanya bisa berbeda. Nah, secara dasar bisa seperti itu. Kemudian tentunya ini baik itu mesin translation, baik itu summarization, baik itu nanti misalkan question answering yang mempunyai sifat-sifat seperti itu. Mesin question answering lebih kompleks lagi ya. Nah, itu kita bisa men-training untuk summarization misalkan menggunakan seperti itu. Tetapi tentunya ini masih sangat dasar sehingga kita lihat salah satu contoh yang lebih lanjutnya lagi. Di sini ada satu paper yang pernah saya cari ya, saya cari di paper ada misalkan pengembangannya adalah seperti ini. Ya, jadi ada di tengahnya itu ada macam-macam lagi di sini. Ada yang disebut dengan span, ini apa? Jadi ada misalkan di sini menggunakan pre-training pada prinsipnya juga seperti itu ya, pakai sequence yang disebut dengan disco. Ada disco itu karena ada discourse ya, istilahnya ada discourse-nya. Jadi ada variasi-variasinya. Kemudian di sini ada ditambah lagi ada span
X ya, span extension atau apa gitu ya di sini. Ya, seperti itu ya ininya apa ada tambahan-tambahan seperti itu. Tapi pada prinsipnya sequence itu sequence. Ya mungkin secara sangat dasar, sangat singkat penjelasannya adalah seperti itu. Ya silakan sambil menuliskan pertanyaannya. Kemudian kita akan mencoba untuk membicarakan tentang dasar-dasarnya dulu. Ya, dasar-dasarnya dulu menggunakan coret-coretan. Ya, saya menggunakan coret-coretan lagi di sini. Ya, yang kita pelajari yaitu di sini NLP menggunakan pendekatannya learning. Learning itu tidak karena NLP itu dia harus dengan learning, tapi kita menggunakan learning. Tidak menggunakan learning itu ya ada menggunakan ini ya istilahnya apa ya. Tapi kalau sekarang kebanyakan learning itu terutama ya tidak semuanya, tapi terutama biasanya adalah yang supervise learning. Kemudian ini menggunakan learning yang kita sudah pelajari. Kemudian yang akan kita pelajari bahwa dan learning itu neural network. Ya, neural network kan kemudian deep learning. Ya, deep learning itu artinya lebih kompleks atau hidden layer-nya. Ada yang mengatakan hidden layer-nya minimal 3 atau semacam itu. Kemudian mengapa neural network yang dasarnya, yang plain-nya, dasarnya atau plain-nya itu yang disebut dengan multi layer perceptron. Yang kita udah pelajari mestinya di slide dan video yang udah saya sampaikan, maksudnya udah ada di rekaman. Yang plain-nya adalah multi layer perceptron. Kemudian di MIT itu adalah sequence modelnya, sequence model atau sequence modeling. Karena di sini MLP itu tidak sequence, ya, tidak sequence, tidak sequence. Baik untuk input maupun outputnya, dua-duanya tidak sequence. Tidak sequence itu apa? Tidak sequence itu artinya ini adalah input. Ini ada output. Misalkan berupa input outputnya berupa teks ya, mungkin outputnya lebih sedikit katakanlah seperti itu. Mesin translation, kalau mesin translation bisa aja input dan outputnya bisa lebih panjang, bisa juga ya. Ini adalah kata-kata, misalkan fiturnya itu adalah kata-kata supaya lebih jelas. Ini kata-kata WN, di sini W1, W2 sampai WM. Ini black box di sini. Pokoknya multi layer perceptron yang saya kira sudah cukup jelas. Di sini ada hidden layer terutama dan node dan hidden layer. Ya, di sini tidak sequence ya MLP ini karena ini bisa dibolak-balik WW ini bisa dibolak-balik. Enggak masalah dibolak-balik. Jadi misalkan ada kata di mesin translation misalkan saya SAYA, satu node satu salah. Ya bisa satu per kata juga bisa seperti ini, per huruf bisa juga seperti ini, tapi yang lebih umum masih dasarnya per kata atau subkata bisa, per huruf juga bisa sebenarnya juga, yang satu node itu satu huruf bisa juga. Sekarang banyak arahnya ke situ juga, tapi yang lebih gampang contohnya adalah gini aja. Per kata ini adalah W itu adalah saya, W2 adalah sedang, W3 belajar, W4 misalkan matematika. Ini W1, W2, W3, W4. Nah, kalau di multi layer perceptron itu inputnya itu dibolak-balik
fiturnya, node-node-nya ini sama saja sebenarnya. Maksudnya ini tidak memperhatikan atau MLP itu tidak memperhatikan bahwa atau informasi bahwa W1 itu lebih dahulu daripada W2. Ya, jadi kalau misalkan ini dibolak-balik, ya hasilnya dapat dikatakan sama. Ini prosesnya di sini sama aja. Ya, jadi seperti istilahnya kalau di NLP ada back of word. Keranjang kata-kata. Ya, keranjang kata-kata. Di sini ada kata. Ini dikeranjangin, dimasukkan ke dalam keranjang. Kalau dia sudah dimasukkan ke dalam keranjang, maka ini urutan sudah hilang, informasi urutan sudah hilang. Nah, itu bentuk yang sangat sederhana dan sebelum menggunakan neural kita banyak menggunakan back of words dan ya hasilnya sedang, tapi dengan adanya memperhatikan urutan jadi bagus ya. Kalau tanpa neural memperhatikan urutan jauh lebih sulit dan lebih kompleks. Nah, ini bisa memperhatikan urutan dengan neural. Ya, jadi ya yang pertama tadi adalah di sini kita neural network menggunakan NLP itu tidak sequence. Kemudian kita sequence bagaimana apa yang disebut dengan sequence. Sequence itu urutan. Kalau di sini di MLP ini sudah fix jumlahnya, jumlah node inputnya itu sudah fix. Ya, lebih sederhana, sudah fix. Tapi kalau ingin memperhatikan urutan, tentunya inputnya itu bisa tidak fix. Dan ya sifat dari teks juga ya. Sifat dari teks seperti misalkan mesin translation, inputnya dan outputnya kan tidak fix. Artinya kalau kadang-kadang kita menerjemahkan inputnya adalah saya sedang belajar, kemudian yang lain lagi misalkan kalimat yang lain seperti misalkan saya tinggal di kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia yang bla bla bla, bisa panjang, bisa pendek, demikian juga outputnya bisa panjang, bisa pendek. Artinya di sini input dan output ini fleksibel ya, bisa panjang, bisa pendek. Ya, oleh karena itu kita ada yang disebut dengan recurrent neural network. Ya, recurrent neural network. Recurrent neural network pada prinsipnya adalah looping di sini. Looping itu artinya apa? Looping itu atau nested itu artinya bahwa panjangnya itu bisa fleksibel karena seperti ini misalkan di sini ini adalah layer, ini input, ini output, ini hidden layer. Nah, ini di loop ini aja. Ya. Ya, di loop looping. Inputnya itu sini misalkan inputnya adalah tapi input di sini ini ya, misalnya perkatanya itu di looping ya. Perkatanya di looping ya, sehingga untuk input dan outputnya bisa fleksibel panjangnya. Kemudian ini yang kedua, tadi yang pertama neural network multi-layer perceptron, neural network kemudian multi-layer perceptron. Yang kedua, ya permasalahan di recurrent neural network adalah ini kalau digambarkan yang istilahnya yang tergulung, kalau dibuka gulungannya ini sebenarnya adalah bisa digambarkan seperti ini. Loopnya itu digambarkan gini. Gini ya. Ya, ini seperti ini adalah hidden layer, di mana outputnya bisa di sini satu atau di banyak atau nanti variasi dari seperti itu. Ya, ini adalah jumlah kata. Misalkan fiturnya adalah jumlah kata, atau rangkaian kata-kata. Kalau kata-katanya itu ada berapa? Misalkan dokumen mau di summary,
Ya, mau diringkas. Ini dokumen kata-katanya bisa ada untuk abstrak aja, sebuah abstrak misalkan 250 kata. Untuk satu halaman bisa misalkan berapa 4 kalinya 1000 kata. Satu dokumen bisa 10 halaman. Ya seperti itu ya. Atau satu kata bisa panjang gitu ya. Mungkin kalau kalimat per kalimat gitu ya. Misalkan satu satuannya satu kalimat. Kalimat juga bisa panjang gitu. Artinya di sini bisa mungkin panjang inputnya. Panjang itu artinya satu kata itu satu hidden layer. Sehingga mungkin ada 250 hidden layer. Ya, meskipun mungkin abstrak itu satuannya bisa per kalimat terjemahkannya, tapi bisa juga katakanlah kalaupun per kalimat, kalimat bisa panjang. Nah ini artinya kalau dengan RNN itu hidden layer-nya bisa banyak. Ya. Bisa banyak. Sedangkan di sini tadi ya ada digambarkan ya salah satunya adalah ya balik lagi di contoh yang di atas ini ya secara kasarnya di sini seperti di bahasa pemodelan bahasa kita lihat bahwa untuk yang direpresentasikan dalam ini satu kalimat misalkan direpresentasikan menjadi satu vektor. Ini adalah rangkaian vektor. Masing-masing kata itu adalah satu vektor, rangkaian vektor. Nah di sini yang di depan-depan sini kata yang pertama, kata yang kedua di sini kurang tercerminkan dalam vektor ini karena udah jauh ya, udah jauh di sini udah jauh, kurang tercerminkan di vektor ini. Ya kurang tercerminkan di vektor ini. Ya, sehingga ada satu teknik yang sederhana. Ya, ada satu teknik yang sederhana. Apa yang disebut dengan attention. Teknik attention. Attention ini perhatian, bisa memberi perhatian. Ya. Jadi ya, memberi perhatian artinya yang di sini yang sebagai representasinya, vektor representasinya, ini memberi perhatian juga, tidak hanya perhatian itu melalui ini di sini, tapi perhatian juga ada saluran ke sini, memberi perhatian di sini. Ya, ya tentunya perhatian di sini juga tidak fix, artinya tidak fix. Tidak fix itu maksudnya bukan hyperparameter, artinya tidak user yang menentukan perhatian yang dekat adalah 0, berapa, misalkan yang agak jauh 0, berapa, tapi juga ini di bobot juga, ada bobot yang dipelajari juga learning. Jadi learning itu kan kalau itu kan bobot, himpunan bobot ya, atau matriks ya, kumpulan matriks bobot, ya bobot-bobot lah gitu ya. Nah, bobot-bobot ini juga nanti termasuk untuk yang perhatian atau attention itu juga di sini adalah dengan learning juga, dengan proses learning. Ya, proses learning, proses optimisasi menggunakan gradient descent seperti itu ya. Menggunakan backpropagation menggunakan gradient descent. Nah, gitu. Jadi ada teknik yang sederhana, itu relatif sederhana tekniknya seperti ini sebenarnya kalau kita bisa gampang pahami, dan di video yang itu udah saya jelaskan juga. Kita lihat mungkin videonya dulu, maksudnya judul videonya aja. Di sini ini saya buka dulu. Ya, ini ada attention di sini. Nah, ini bisa pelajari, atau di sini attention itu di biasanya kalau dipelajari di sini ini apa di sini dari mesin translation nanti
Jadi dari yang dasar, RNN dasar bisa untuk machine translation, dan saya kira juga bisa untuk yang sejenis summarization dan lain-lain. Yang penting inputnya sequence, outputnya sequence, artinya bisa menggunakan RNN. Meskipun kurang bagus dari sisi efektivitas dan dari sisi efisiensi. Ya. Efektivitas dan efisiensi. Ya. Efektivitas itu akurasi, efisiensi itu kecepatan. Ya. Jadi kalau menggunakan RNN yang basic itu akurasinya kurang bagus karena apa? Tadi hanya diwakilin satu vektor, yang satu vektor diambil dari paling belakang. Ya. Dari apa yang paling belakang baru diambil satu vektor. Dari sisi akurasi kurang bagus. Dari sisi efektivitas atau kecepatan kurang bagus karena itu adalah sekuensial. Ya. Karena itu sekuensial, dari prosesnya harus dari depan ke belakangnya, ke belakangnya, ke belakangnya, kata pertama, kata kedua, kata ketiga, dan seterusnya. Akan kita lihat di RNN, saya kira kan jelas ya, mulai dari dasar-dasar ini saya kira semua sudah jelas ya. Atau mungkin saya sampaikan. Jadi kelemahannya kalau untuk ini ya, untuk RNN ya, kita balik ke coret-coretan lagi. Kelemahan RNN itu baik dari sisi efektivitas maupun efisiensi. Ya, baik dari sisi efektivitas maupun efisiensi. Efektivitas itu ini akurasi, nah itu bahasa kasarnya, bahasa awamnya. Efisiensi itu misalkan adalah kecepatan. Sebenarnya kecepatan atau yang lain seperti resource, itu penggunaan resource. Nah, RNN itu kelemahannya hasilnya kurang memuaskannya baik dari sisi akurasi maupun dari sisi kecepatan. Dari sisi akurasi karena apa? Karena di sini tadi ya, ini RNN ya, yang diwakili kemudian hanya oleh satu vektor di belakang. Itu dari sisi akurasi. Ya, artinya seperti tadi yang depan-depannya, kata-kata di depan itu kurang terakomodir oleh representasi yang satu vektor ini aja. Dari sisi akurasi. Kemudian dari sisi efisiensi, karena itu RN itu adalah serial. Prosesnya itu harus dari W1, hidden pertama, hidden kedua, hidden ketiga, hidden keempat. Ya. Kemudian teknik attention ini mengatasi untuk yang efektivitas, untuk akurasi, ya, tapi tidak efisiensi. Efisiensi masih tetap harus serial, masih kalau RNN menggunakan attention, menggunakan perhatian, itu masih tetap serial. Serial itu artinya tidak bisa paralel. Tidak bisa paralel ya. Masih tidak bisa paralel. Nah, karena namanya efisiensi atau kecepatan itu salah satu yang penting adalah prosesnya paralel. Ya. Jadi alhamdulillah dengan udah bagus dengan teknik attention yang relatif sederhana itu udah bisa meningkatkan efektivitas. Kemudian berikutnya ada satu model yang baru ya. Ini masih tetap sequence to sequence ya, sequence to sequence, artinya inputnya sequence, outputnya bisa sequence ya. Outputnya bisa sequence atau bisa tidak sequence, tapi sequence itu artinya lebih kompleks ya. Jadi tidak sequence juga bisa, seperti misalkan klasifikasi ini inputnya sequence, outputnya cuma satu. Ini, tapi yang penting kan ini kan sequence. Nah, ini kemudian yang berikutnya setelah RNN dengan attention, ini adalah model baru yang hanya attention saja istilahnya, jadi transformers. Nah, transformers itu tadi kan kita masalahnya kan efektivitas dan efisiensi kan, kalau efisiensi.
Dan namanya performansi itu kan dua faktor ini biasanya, efektivitas dan efisiensi. Dan keduanya bisa saling terkait ya. Jadi kalau efisien bisa nanti meningkatkan efektivitas. Artinya karena kalau efisien bisa modelnya bisa diperbesar, model neural network-nya sehingga jadi lebih akurat lagi gitu. Tapi kalau tidak efisien, lambat, ya mesinnya udah besar tapi lambat, jadi modelnya nggak bisa susah digedein juga, sehingga tidak bisa meningkatkan efektivitas. Nah ini tadi udah efektivitas dengan attention. Nah efisiensi bagaimana supaya tidak serial, ya supaya tidak serial, supaya bisa paralel. Nah untuk bisa paralel, mengapa tadi RNN itu mengapa serial? Mengapa RNN itu serial? Karena prosesnya tadi itu RNN kan ini ada hidden layer, dan mungkin bisa banyak ini kata ya, kata inputnya itu kata misalkan, maksudnya tidak harus kata, tapi tidak harus kata itu bisa ini juga ada tambahan post tagging misalkan, bisa juga kata-kata ya seperti WM itu bisa sampai agak panjang. Nah ini karena prosesnya itu ini inputnya gini, ini inputnya itu harus tadi gini ya, mungkin lebih tepatnya gini, mungkin lebih ini ya lebih mudah. Jadi inputnya outputnya ke sini gambarkan di samping atau di atas juga sama aja. Ini harus serial gitu, dari sini menjalar ke sini, menjalar ke sini. Nah, kemudian diperbaiki dengan attention untuk akurasi. Nah, kemudian kalau transformer yang serial ini dihilangkan, ya bisa paralel. Paralelnya bagaimana? Paralelnya itu kita tidak secara fisik serial gini, tapi inputnya itu W1, W2, W3, W4 dengan kita indexing, ya semacam katakan indexing, tapi cara indexing seperti apa? Indexing adalah kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat, kata kelima. Nah, indexing ini nanti secara lebih teknisnya lagi, ini jadi ini vektor, ini jadi vektor juga, ini vektor, ini digabung gitu ya, informasinya digabung untuk input di sini. Nah, karena ini udah ditandain bahwa ini adalah keberapa, sehingga kita bisa paralel proses di sini sekaligus proses di sini. Ini dikerjakan secara paralel. Kemudian di sini nanti seperti itu. Jadi di sini inputnya bisa paralel. Ya, kemudian di sini ada attention. Ada beberapa attention. Attentionnya tambahan juga, bukan hanya attention. Kalau di sini tadi ya, attention yang dasar itu antara encoder atau encoder ya dengan decoder. Ini adalah attention yang dasar. Ya, artinya di sini encoder, balik lagi, ini adalah proses dari input, ya ini bulat-bulat itu bisa vektor, dan ini kata, bulat-bulat misalkan kata, ini inputnya, ini outputnya, seperti misalkan ini supaya lebih generik, ini bisa input dan outputnya bisa berbeda. Kemudian di sini, ya. Kemudian di sini, nah ini dari ini adalah encoder, ya. Ini decoder, ya. Dari sini memberi perhatian. Dari Pak, maaf Pak, interupsi Pak. Ya. Share screen-nya nggak tahu atau di saya doang, tapi nggak ada Pak. Oh iya, udah dari tadi, tapi ini ya saya lupa share screen ya. Oh ini mati ya? Atau tadi ada? Terus mati? Tadi ada Pak, iya mati Oh tiba-tiba. mati, oh iya tadi ada tapi ya. Oh, Iya Pak. Oh iya. Matinya tadi di pas apa ya? Matinya pas di mana? Baru aja Pak. Baru ya? Di sini ya? Iya. Oh ya, makasih udah dikasih tahu, makasih. Attention yang paralel serial dari udah ya, ini di sini udah. Baru bahas paralel Pak.
Oh ya, paralel. Nah, ini bagaimana cara melakukan paralel di transformer dengan membuat indexing. Indexing seperti mungkin tadi udah barangkali, tapi saya ulangi lagi. Ini indexing. Jadi ini kata-kata, kan tadi inputnya kan kata-kata ya, kata 1, kata 2, kata 3, kata 4 dan seterusnya. Nanti kasih indeks aja 1, 2. Ini kasarnya. Tidak persis seperti ini, tapi artinya dikasih indeks, bahwa kata-kata itu dikasih indeks. Kalau di sini kan bukan indeks, tapi memang katakanlah fisiknya. Kalau yang RNN harus ngurut dari kiri ke kanan. Kalau bahasa Indonesia kan nulisnya dari kiri ke kanan. Nah itu kalau supaya bisa serial dikasih indeks kata pertama, kata kedua, kata ketiga dan seterusnya. Nah cara indeksnya bagaimana cara pengindeksan yang efisien. Ya. Kata indeksan yang efisien kemudian juga di sini secara teknisnya digabungkan antara bobot W itu adalah kata dengan indeksnya, ini adalah menjadi satu vektor yang informasi indeks itu masih ada lah gitu ya. Nah kemudian ini bisa paralel, misalkan ini paralel di sini, paralel di sini, paralel. Kalau di sini tadi nggak bisa paralel, kalau RNN yang seperti ini kan nggak bisa paralel, harus ngurut dari kiri ke kanan. Nah sehingga dengan bisa serial, sehingga bisa pakai mesin paralel, sehingga bisa, atau proses paralel, sehingga bisa cepat. Jadi dari sisi efisiensi ini bisa lebih efisien, jauh lebih efisien. Sehingga kalau jauh lebih efisien, ini bisa modelnya bisa jauh lebih besar. Jauh lebih besar artinya parameternya lebih besar. Parameter lebih besar artinya bisa lebih akurat. Nah ini adalah transformer itu intinya seperti itu. Satu, intinya adalah dia bisa paralel. Kemudian yang kedua juga jadi bisa paralel ya di transformer itu prosesnya, karena salah satu intinya menggunakan indeks. Yang kedua dia ada attention-nya, bisa ada yang disebut salah satunya self attention. Self attention, kalau attention tadi dari decoder ke encoder, yaitu dengan attention di sini memberi perhatian. Jadi memberi perhatian ke yang udah jauh dari kata yang pertama, diberi perhatian gitu. Nah sekarang kalau ini self attention itu dia di dirinya sendiri, inputnya sendiri, ini juga memberi attention ke yang lain. Attention itu maksudnya, ini sebenarnya ada kaitannya secara katakanlah semantiknya, gitu. Ada kaitannya, semacam co-reference misalkan, mungkin yang ini ya, tapi tidak harus co-reference semacam misalkan, tapi ada kaitannya. Contohnya misalkan katakanlah mungkin rumah sakit. Oh ini sebenarnya rumah dan sakitnya ada kaitannya. Kalau untuk kata rumah sakit seperti itu. Jadi ada self attention, ya. Jadi attentionnya, sehingga judulnya juga hanya attention aja untuk transformer kan seperti itu. Ya mungkin ini adalah yang perbaikan yang keempat. Sebenarnya tadi kelewat ya, saya sebelum attention yang nomor 2 tadi, nomor pertama karena neural net dari sini aja. Yang pertama tadi kan neural network. Secara umum neural network itu plane-nya adalah layer perseptron. Mengapa neural network? Ya karena mungkin tadi juga kelewat, karena bisa, salah satu kelebihannya itu end to end. End to end. End to end atau dengan pandang lain adalah feature learning. Feature learning. Artinya apa? End to end itu artinya inputnya itu raw data aja. Raw data itu kata. Kalau tidak raw data gimana? Dicari ada proses stemming, misalkan proses misalkan pembobotan TF-IDF, misalkan. Kemudian kalau di NLP ya, kemudian mungkin bisa juga bantuan dengan yang akan kita pelajari, dibuat frasenya itu, ini ada sebenarnya frase, jadi baik itu secara statistikal atau n-gram bukan n-gram model bahasa, tapi model n-gram sebagai representasi ini ya kata, pasangan-pasangan kata, kemudian baik statistikal maupun secara linguistik perlu praproses.
Jadi raw sehingga tidak perlu praproses yang rumit. Ya, raw kemudian langsung di sini end raw kemudian langsung output tanpa harus di sini ada praproses. Artinya fiturnya learning otomatis, tidak dibuat ini ada frasenya atau postnya, bahkan barangkali mungkin jenis katanya. Ini pertama yang tadi yang di atas ya. Kemudian yang kedua, kita karena NLP sequence kita menggunakan RNN karena ini sequence ya. Sehingga dari sisi akurasi atau efektivitas bisa naik efektivitasnya. Kemudian yang ketiga tadi ada attention. Attention efektivitasnya lain lagi, Nah, tapi kalau lewat di sini adalah dengan LSTM yang belum tadi ada di sini ya. Kemudian di sini ada transformer ya. Nah, transformer intinya adalah tadi paralel dan juga ada attention yang lain yaitu seperti self attention. Yang intinya adalah dari sisi efektivitas dan efisiensi naik. Dan itu efektivitas dan efisiensi saling berkaitan. Nah, ini kemudian nanti saya akan coba secara sekilas LSTM ya. Tapi kita lanjutin dulu. Ada pre-training ya, pre-training. Ya, pre-training biasanya dasarnya juga adalah transformers. Transformers itu artinya paralel dan ini artinya ini dasarnya attention. Ini pre-training ya. Pre-training itu ini apa atau yang dekat di situ adalah transfer learning. Ya. Transfer learning itu artinya di sini seperti misalkan gini. Transfer learning itu dalam hal ini adalah kita bisa gambarkan gini. Kita misalkan ingin ini apa? Ada satu learning itu belajar. Belajar itu kan menggunakan materi, itu topiknya materi ya. Materi. Nah, kita mau ujian di sini. Ujian apa misalkan? Ujian misalkan bahasa Inggris saja, misalkan TOEFL ya. Misalnya gini ya. TOEFL. Nah, misalnya TOEFL itu sedikit materinya, katakanlah kita punya sedikit materinya. Kalau belajar itu kan sebanyak-banyaknya. Kalau kita ingin belajar TOEFL, tapi kita punya ini bahan untuk belajar TOEFL, buku dan materi-materi TOEFL sedikit, ini pada atau mungkin contoh yang lebih realistis sebaliknya aja. Ini bahasa Inggris, bukan TOEFL, tapi misalkan yang lebih realistis itu adalah IELTS. IELTS itu gimana tulisannya? IELTS ya, IELTS ya. IELTS itu yang dari Australia, Inggris gitu ya. Itu lebih sedikit. Padahal kita punya materi-materi TOEFL yang banyak. Ya TOEFL lebih banyak. Tapi ini kan antara TOEFL sama IELTS itu ada mirip-miripnya lah, meskipun nggak sama persis ujiannya. Tapi ada reading, ada listening, ada mungkin speaking. Ya. Nah, kita mempunyai banyak. Nah, kita belajar di sini aja. Idealnya kan kalau kita mau tes IELTS ya pakai materi IELTS. Nah, ini adalah transfer learning, belajar sesuatu yang mirip untuk ujian yang di sini. Ya. Nah, pre-training yang pada dasarnya modelnya adalah transformer, itu adalah seperti itu. Di mana pre-training itu pada prinsipnya di sini belajar sesuatu yang dirancang atau juga mungkin kebetulan yang bisa dipakai untuk question answering, bisa dipakai klasifikasi. Padahal di sini belajarnya bukan question answering, bukan klasifikasi, tapi ada yang disebut dengan ini apa? Mask language model itu. Language model di sini tasnya tas NLP, question answering, klasifikasi, itu yang lain, information extraction. Ya, di sini tasnya ya karena tas di sini lebih mudah
Lebih mudah karena tidak perlu label manual, meskipun supervise, tapi tidak perlu label manual. Itu disebut dengan language model MAS. Ya. Language model MAS itu sama seperti language model seperti ini, disuruh nebak di tengahnya di sini apa kata-katanya, ini udah tahu disuruh nebak di sini. Nah, mencari seperti itu kan gampang, tinggal dihapus di sini. Yang kemudian juga itu next sentence atau apa yang memprediksi next sentence. Nah, artinya di sini kemudian dengan data yang sangat banyak, belajar dengan sangat banyak, dan meskipun tidak sama persis, jauh lebih ini, kalau ini masih dekat, kalau ini mungkin agak lebih jauh, tapi ternyata efektif. Karena belajar yang banyak, meskipun yang dipelajari materi-materinya tidak seperti yang diujiankan, ya tentunya di sini ada juga sih question answering, ada datanya, jadi lebih sedikit klasifikasi, information extraction, sebagaimana juga di sini kita juga belajar TOEFL banyak, tapi juga belajar IELTS juga, tapi kita materinya cuma punya dikit, ya daripada dikit di sini, ya tambah aja kita belajar juga di sini. Nah, ini adalah pre-training seperti itu nomor 5. Kemudian yang nomor di sini sebenarnya 3 atau 2A mungkin gitu, atau 2B di sini LSTM. Nah, di sini kelemahan dari RNN tadi itu adalah sebelum kita ke attention, sebelum kita orang menemukan teknik sederhana yang namanya attention, itu menggunakan LSTM yang sebenarnya udah lama, tapi kompleks ininya, teorinya di papernya itu. Jadi sangat jarang orang mempelajari langsung papernya LSTM karena itu rumit itu ini, tapi efektif sebenarnya, dan implementasinya relatif mudah kalau udah, karena ada library, ada framework di softwarenya udah tersedia. Nah, LSTM pada prinsipnya itu adalah LSTM. Ini tadi ada RNN ya. RNN itu recurrent neural network. Recurrent neural network itu berulang, looping. Yang looping itu adalah seperti ini sebenarnya. Jadi panjangnya bisa fleksibel ya, tergantung dari inputnya. Kalau digambarkan supaya lebih mudah seperti ini atau seperti ini ya. Nah, yang menjadi masalah tadi kan di RNN salah satunya dari sisi efektivitas akurasi ya, dari sisi akurasi. Karena di sini dapat dikatakan coding, decoding ya. Artinya yang tadinya ini adalah rangkaian kata-kata ya inputnya, menjadi di sini hanya satu vektor aja. Ini tadi rangkaian vektor di sini, menjadi di sini hanya satu vektor aja ini di sini. Ya. Nah, itu LSTM itu long short term memory. Ini ada memori, ya, ada memori. Yang intinya salah satunya secara kasarnya, kalau diterangkan secara sangat singkat, ini di sini ada memorinya, ada jalurnya di sini, jalur yang bisa dia seperti attention itu, seperti attention dia bisa melihat ke sini, melihat ke kata yang sini, ke sini, ke sini. Ya tentunya juga melihat itu bagaimana ya dari proses learning. Ada yang disebut dengan gate ya, dengan gate ya. Prosesnya lebih rumit daripada attention, tapi mirip dengan attention, sama-sama dengan attention, tidak bisa memecahkan, masih tetap serial, tapi secara efektivitasnya jauh jadi lebih meningkat. LSTM itu secara singkatnya seperti itu. Ya mungkin secara kasarnya adalah seperti itu. Yang nomor 1, 2, kemudian ada LSTM, attention, transformative. Mungkin silakan kita diskusikan. Mungkin ada pertanyaan, baik silakan ditulis maupun open mic juga silakan. Pertanyaan dan kita lihat. Permisi Pak, punten mau nanya. Iya silakan. Tentang transformer Pak. Salah satu variannya kan ada ini Pak, BERT yang 2 arah, encodernya 2 arah. Boleh minta jelasin nggak Pak? Kalau tadi kan encodernya masih 1 arah Pak ya? Iya, kalau BERT itu pre-training.
Ya, jadi dia untuk dipakai untuk pre-training. Kita lihat juga ya, coba dulu ya. Berarti. Ini apa ya? Kata kuncinya pre-training. Jadi BERT itu menggunakan pre-training, menggunakan ini apa? Sebenarnya menggunakan encodingnya aja. Ya, jadi kan kalau RNN, kalau yang sequence to sequence, yang generiknya kan encoding decoding karena jumlah input dan jumlah output panjangnya bisa berbeda. Demikian juga transformer itu encoding decoding. Tapi BERT ini dipakai hanya yang encoding aja. Ini BERT ini ya, seperti ini ya. Ini ya, seperti ini ya. Ini ya, seperti ini. Fadil ya. Ya. BERT ini adalah pre-training yang dasarnya adalah transformer. Transformer diambil ini saja, apa? Diambil encodingnya aja. Di sini pakai gambar ini ya. Oke. Ya, tadi saya katakan bahwa ini adalah pre-training. Ini artinya apa? Menggunakan transformer encoding. Transformer itu tadi ada beberapa prinsip dasar. Dia bisa paralel karena dengan indexing tadi kata-katanya tidak harus diproses dari sini, 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 sini. Kalau misalkan bahasa Indonesia dari kiri ke kanan atau bahasa yang lain Arab seperti dari kanan ke kiri, tapi dia tidak harus serial, ya meskipun sequence, tetap sequence ini tetap sequence to sequence bisa atau tidak harus sequence ya di sini. Tapi maksudnya yang penting ini sequence. Ya itu dia tidak harus serial, oke, tidak harus serial karena ada indexingnya. Kemudian yang kedua, dia tadi ada self attention. Ya. Oke, kemudian seperti itu ya. Jadi ini adalah encoding transformer. Nah, di sini tadi saya sampaikan bahwa pre-training. Pre-training itu adalah belajar TOEFL, tapi dipakai nanti untuk tes IELTS, tes IPRT, bahasa Inggris. Meskipun juga kita belajar IPRT juga di sini nanti. Nah, di sini atau lebih jelasnya, ini tasnya NSP. Tasnya MASK LN. NSP itu Next Sentence Prediction. Memprediksi kalimat berikutnya. Ya, jadi ini ada kalimat berikutnya diprediksi. Nah, memprediksi kata berikutnya itu jadi seperti misalkan gini ya. Seperti ini ya ininya ya datanya ya seperti ini misalkan. Nah, ini diprediksi kata berikutnya yang ini. Yang kata pertama kan ini. Kata berikutnya adalah yang ini diprediksi. NSP, Next Sentence Prediction. Jadi tasnya bukan name entity recognition, bukan question answering, bukan yang lain, bukan machine translation atau apa, tapi next sentence prediction dan language model MASK. Ya, MASK language model itu seperti saya sampaikan tadi. MASK language model itu kalau language model aja yang biasa tidak MASK itu kata berikutnya. Ya, jadi kalau language model yang biasa kan ini ada kata misalkan sampai sini kata. Nah, ini prediksi apa? Kata berikutnya ini belum tahu, misalkan di tesnya kata berikutnya. Kalau mask ya. Kalau mask itu topeng. Topeng itu yang diprediksi seperti ini ditopengin, dihapus di sini, topengin dihapus. Disuruh memprediksi di sini. Disuruh memprediksi di sini, ini dihapus. Maksudnya di tesnya ya, kalau di trainingnya ada kuncinya kan. Ini dihapus. Ini dihapus 4 misalkan untuk satu kalimat ini. Ini disebut dengan mask language model. Ya, mask language model. Nah, di sini berbeda dengan kata berikutnya seperti ini. Yang tahu kan kalau kata berikutnya yang kirinya. Kanannya mah belum kan. Nah, ini tahu kanannya, sebelah kanannya tahu, sebelah kirinya tahu, sampai kirinya sampai sini tahu, kanannya sampai sini tahu. Pokoknya
di mask aja, ditopengin, dihapus. Nah, disuruh memprediksi. Nah, tasnya ini ada 2 di sini. Tas pertama ya, tasnya ada 2 pekerjaannya. Untuk pre-training BERT ini, ya salah satu kontribusi BERT yang penting adalah pemilihan tas yang tepat. 2 tas ya. Ini adalah NSP ya. Tas yang pertama adalah NSP. Tas yang kedua adalah next sentence prediction. Yang pertama next sentence prediction, yang kedua NSP. Kemudian yang kedua adalah mask language model. Ya, 2 tas ini. Salah satunya keunggulan dari 2 tas ini adalah tidak perlu labeling, karena dengan data seperti ini ya kita udah tahu kalau dihapusin kan kuncinya udah ada, kita udah di data training itu udah ada, nggak usah ngelabelin ini apa sih sebenarnya di sini, kan udah ada, tinggal ditutupin aja kan, kuncinya udah tahu, ini juga udah tahu, jadi tidak perlu melabelin. Next sentence juga kita udah tahu kan, datanya udah tahu, sehingga kita bisa sebanyak-banyaknya dengan NSP dan mask language model ini, datanya sebanyak-banyaknya bisa, dan beberapa jenis bisa sebanyak-banyaknya. Meskipun ini adalah unsupervised, ada labelnya, tapi labelnya udah sebenarnya nggak ada. Kita tidak usah secara manual melabeli. Nah, dengan seperti ini ternyata ini ampuh modelnya yang sudah dibuat dengan training. Yang ini transformer, intinya adalah transformer itu adalah sequence to sequence, tapi di sini ini juga sequence juga ya, inputnya, outputnya juga sequence juga kan. Ini diambil yang encodingnya aja sebenarnya. Encodingnya aja. Ya, jadi kalau transformer, kita lihat dulu transformer. Ya, kita lihat dulu transformer sih. Transformer sebetulnya hanya RNN yang sequence to sequence. Transformer model gitu. Gambar. Dihapus. Ya. Terusnya hapus. Yes. Ya, transformer aslinya ya. Yang aslinya seperti ini aslinya. Ya, seperti ini aslinya. Gambarnya. Asli dari paper, masih ada paper aslinya. Iya. Nah, di sini ada encoding dan decoding. Decoding di sini. Ya, encoding di sini. Nah, kemudian decoding yang dipakai encoding. Kemudian ya di sini. Ini adalah encodingnya di sini. Ya. Encodingnya di sini, kemudian di sini, di sini. Nah, ini ternyata dihasilkan model dengan pelatihan 2 tas, yaitu NSP dan mask LM, ini udah jadi. Kemudian di sini di fine tune. Fine tune itu artinya modelnya di training lagi, tetapi menggunakan misalkan squat. Squat itu adalah question answering sederhana, apa yang disebut dengan reading comprehension. Ya. Dengan squat, meskipun data squat, karena data squat ini perlu pelabelan manual, ya perlu pelabelan manual. Jadi kenapa pre-training? Karena di sini datanya bisa banyak tanpa harus pelabelan manual, yaitu dengan NSP dan mask LM. Tapi di sini ada squat, yaitu question answering, itu perlu pelabelan manual. Entity recognition perlu pelabelan manual. Tas yang lain perlu pelabelan manual, dan itu datanya relatif jauh lebih sedikit daripada yang tidak perlu label. Sehingga dengan bantuan belajar dari sini yang udah banyak, bisa belajar banyak, nah kemudian di fine tune dengan data yang di sini ternyata bisa bagus untuk squat daripada hanya melulu semata-mata belajar dari squat aja, dari question answering saja. Gitu mungkin.
Gimana? Silakan, mungkin ada komentar. Berarti intinya tuh ini Pak ya, pre-training itu nggak perlu di label dan sudah ada gitu Pak ya. Iya betul. Jadi datanya Tinggal udah dipakai, datanya udah ada. menggunakan. Iya, dan modelnya memang udah di training oleh mesin-mesin yang besar gitu. Kalau mesin kita sendiri mungkin udah yang meskipun besar tapi tidak sampai sebesar yang disediakan oleh yang provider yang udah besar. Yang kita tinggal pakai model yang udah di trainingin, dan mereka model traininginnya yang provider itu mereka udah ini dengan mesin yang besar dan tidak perlu harus ada data training yang besar. Kita tinggal pakai model yang udah jadi, yang udah di training. Baik Pak, berarti kalau mau digunakan untuk tas lain, tinggal labeling yang untuk tasnya aja Pak ya, yang pre-training nggak perlu Pak ya? Di fine tuning. Di fine tuningnya ya. Fine tuning sesuai dengan tas kita, apakah question answering atau yang lain, meskipun tasnya berbeda dengan ini sebenarnya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Yang seperti itu. Jadi ini ya dengan kebutuhan sequence to sequence, ya karena ini juga sequence, intinya sequence, artinya sequence. Ini tadi itu dengan adanya perkembangan tadi neural network NLP, kemudian RNN, LSTM, attention, transformer digunakan untuk pre-training. Salah satu pre-training paling terkenal adalah BERT. Kemudian pertanyaannya di sini, silakan mungkin kalau nambah atau juga open book, silakan. Model seperti apa yang cocok digunakan untuk metode deep learning RNN? Ya, untuk model, maksudnya kalau yang dimaksud dengan model Unisabden ini. Ya. Kalau yang dimaksud dengan model sini adalah model itu adalah model neural network. Nah, RNN itu adalah model neural network yang dengan kelemahannya tadi, kelemahannya itu tidak bisa ini memorinya dari yang kata pertama sampai kata pertamanya udah hilang memorinya. Jadi kalau kita misalkan gini, kita disuruh menerjemahkan itu langsung banyak kalimat disuruh menerjemahkan, itu yang awal-awal kan jadi kita lupa, sehingga menerjemahkannya perlu sedikit diterjemahkan. Nah ini juga tadi dengan LSTM tadi, dengan ada memori long short term memory, ditambah jalur yang itu memori. Mungkin maaf kalau tidak menjawab karena ini saya salah persepsi tentang pertanyaan. Silakan kalau mau di open mic silakan. Kemudian yang kedua di sini transformer based language model terdiri dari encoder dan decoder. Desain encoder dan decodernya yang baik itu seperti apa? Ya, encoder dan decoder saya kira ini tetap transformer itu adalah untuk sequence to sequence. Ya. Kalau transformer yang sejauh yang saya tahu itu ada dasarnya, prinsipnya adalah seperti ini. Yang di sini tentunya ada hyperparameter. Hyperparameter itu maksudnya yang kita bisa utak-atik ya. Kita bisa utak-atik yang seperti ada regularization dan juga jumlah misalkan layernya. Nanti kalau defaultnya adalah seperti ini. Seperti ini itu maksudnya ada yang disebut dengan shortcut untuk ada mengatasi kelemahan salah satunya atau lebih mengoptimalkan ada namanya shortcut seperti ini. Jadi melalui sini proses-proses ini, tapi ada juga yang sebagiannya dilangsungkan dari input langsung ke sini. Ada seperti itu. Salah satunya kalau transformer yang saya tahu yang utamanya adalah itu ya, parameternya adalah jumlahnya, di mana jumlahnya itu di sini ada ML feed forward. Ini attention, ini feed forward. Nah, feed forward juga ini ada hidden layernya gitu ya. Ini feed forward itu MLP, multi layer perceptron. Ya pada prinsipnya. Ya.
Ya, mungkin desain itu saya kira sejauh yang saya tahu mungkin bisa kalian diskusikan ya mungkin dengan Pak Said, mungkin beliau dan Bu Adil, beliau lebih paham secara lebih detailnya lagi. Ruangnya tidak terlalu besar juga sih untuk kita mengotak-atiknya sejauh yang saya tahu seperti itu. Kalau mau ada tambahan komentar silahkan ya, open mic juga boleh. Yang untuk yang pertanyaan yang ini. Oh, ini untuk language model ya, transfer of based language model. Maksudnya lebih spesifik lagi language model. Transfer based language model, ya, language model ya. Saya kira untuk language model juga hampir sama secara umum ya. Misalnya language model itu artinya bahwa next word prediction, kata berikutnya. Jadi ini sebenarnya bisa kata berikutnya, memprediksi kata berikutnya. Saya ini menurut saya bisa desain encoder decoder atau next word. Kalau language model itu sebenarnya kalau RNN itu tidak encoder decoder, ya, tapi encoder saja biasanya. Kalau ini ya RNN secara umum untuk language model. Neural based language model itu adalah yang akan kita pelajari nanti ya, mungkin secara lebih detailnya nanti di sini. Di sini neural based language model. Nah, ini sebenarnya encodernya saja. Encoder saja itu artinya ini kalau tadi ada ini ya, ada digambarkan kotak encoder, kotak decoder, sebenarnya kotak encodernya aja. Nanti insya Allah kita diskusikan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Ya, kemudian tipe data seperti apa saja yang dianggap noise? Ya, noise itu adalah outlier ya, seperti outlier. Nah, kalau outlier itu data yang sebenarnya tapi tidak umum ya, data sebenarnya tidak umum. Ya. Jadi seperti misalnya kalau outlier itu misalkan kalau NLP misalnya misalkan contohnya ini aja spam email filtering. Nah, spam itu biasanya seperti apa? Tapi ini spam yang tidak umum ya. Contoh NLP atau misalkan contoh yang lain yang mungkin lebih jelas. Noise itu misalkan adalah kita ingin memprediksi misalkan tulisan ini tulisannya laki-laki atau tulisannya wanita, misalkan seperti itu ya, katakanlah mungkin contoh yang mungkin tidak sepenuhnya realistis ya. Jadi ada tulisan diprediksi ini yang nulis itu pria atau wanita. Tapi ada yang seperti pria padahal sebenarnya penulisnya wanita, tapi jarang seperti itu ya. Ini kalau NLP, contoh NLP. Kalau contoh yang secara umum noise itu seperti misalkan contohnya noise outlier itu outlier maaf. Kalau noise itu karena ini adalah error sebenarnya. Nah, tipe seperti apa saja yang dianggap noise, ya dia sebenarnya itu tadi kalau untuk klasifikasi misalnya dia tidak umum ya, tidak umum sebagai sebuah misalkan jenis berita pendidikan, tapi sebenarnya itu pendidikan, tapi kok isinya sebenarnya tidak begitu umum pendidikan seperti itu. Artinya mungkin wartawannya mungkin kurang bagus sehingga nulisnya itu sebenarnya berita pendidikan, tapi kata-kata yang lain itu banyak yang bukan pendidikan, misalkan seperti itu. Ya, kemudian pada arsitektur BERT untuk klasifikasi tidak beraslinya hanya menggunakan token CLS yang dijadikan input ke linear layer. Mengapa hanya token CLS? Apakah bisa saja dipakai teknik lain, misalkan ambil rata-rata dari token output encodernya? Ya, ya saya kira dari penelitian mereka ini task yang untuk retraining yang bagus itu adalah ini NSP dan MAS-LM, di mana maaf saya agak lupa CLS-nya, udah pernah tapi agak lupa. Yang saya kira ini bagian dari mungkin dari kalau nggak salah MAS language model ya, CLS itu ya, maaf agak lupa.
bagian dari Mas Language Modeling kalau masalahnya. Ini yang di Mas tadi. Ya, mungkin saya kira seperti itu jawabannya, mudah-mudahan bisa membantu. Intinya mengapa, ini kan kita hipotesis ya, mengapa seperti itu, kemudian hasil dari menurut akal sehat mungkin rata-rata, tapi menurut penelitian, menurut eksperimen dan dijalankan benar-benar ya kemudian hanya terpencil saja. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain. Ya, kalau nggak ada mungkin silakan bisa ditambahkan nanti pertanyaan di sini untuk kelas yang berikutnya, nanti bisa kita jawab dan kalian bisa menyimak rekamannya. Ya kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita akhiri sekian. Ya mudah-mudahan nanti di pertemuan yang kedua yang di sore nanti ada hal-hal yang baru yang kalian bisa juga simak. Terima kasih semuanya. Kita tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin saya tutup.